pingin nikah itu baik ya. Jangan sampai tidak pingin nikah, ini masalah. Jadi pingin nikah itu baik, semangat menikah itu baik, tapi perlu difahami betul bahwasannya tadi itu, jadi konsultasi ke orang tua, karena beliau yang sudah, kata orang Jawa, wis ngerasakno uyah segoro, sudah merasakan pengalaman yang luar biasa. Saya yakin tidak ada orang tua yang menghalangi kebahagiaan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik teman-teman pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di Tebu Ireng Inisiatif. Dalam hal ini adalah segmen terkait dengan Kiai menjawab problematika saat pranikah, kajian kitab Dhaul Misbah. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita beliau Kiai Haji Ahmad Roziki. Beliau merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan juga Mudir Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Sehingga kami dari Tebu Ireng Inisiatif sudah betul langkah kami mengundang beliau untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Jadi ya sudah pantas untuk jadi kiai, ingatan kiai. Santri ya. Santri Tebu Ireng. Sesuai segmennya Kiai menjawab. Nah, baik, untuk kali ini hal yang akan dibahas yaitu adalah problematika saat pranikah. Pranikah ini merupakan sebuah hal yang sangat digandrungi hari ini oleh para kaula muda, khususnya yang sudah ingin melaksanakan pernikahan. Bahkan ketika kita meng-share di media sosial, banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait masalah pranikah ini, begitu. Baik, langsung saja kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman online di IG Tebu Ireng Inisiatif. Yang pertama, Kiai, ini tentang dari @syarifrahman22. Pertanyaannya adalah, boleh tidak istri membuat perjanjian sebelum nikah agar suaminya tidak poligami, begitu? Nggih. Matur nuwun Mas host ya. Gus host namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua yang saya banggakan, ini segmen paling menegangkan ya. Segmen dari ngaji Dhaul Misbah menjadi segmen tanya jawab. Tapi bismillah, kita jawab semampu kita gitu ya. Dan kalau tidak mampu ya nanti dicarikan lagi gitu ya. Jadi ini bukan final gitu ya. Terkait pertanyaan pertama ya, bolehkah calon istri ya, kan belum jadi istri ya. Bolehkah calon istri mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak berpoligami gitu ya. Yang pertama, bukan saya pingin poligami ya. Tapi sebenarnya kita ini dihadapkan sebuah syariat, sesuatu yang memang legal secara syariat gitu ya. Jadi bolehlah para calon istri itu pingin suaminya tidak poligami, tapi pesan saya jangan benci poligami gitu ya. Karena kebolehan poligami ini bagian dari syariat memang gitu ya. Jadi kita boleh tidak melakukan poligami. Bahkan kalau mazhab kita Syafi'i ya, kalau kita melihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, memang al-aslu itu sunniyatu adami ta'addud ya. Jadi tidak poligami, monogami itu sunnah. Itu hukum asal. Jadi tenang aja para mbak-mbak,
para mahasiswi yang ingin menikah pasca lulus nanti, itu memang hukum asal kesunahan itu terletak pada monogami. Ya, barulah kalau ada keperluan, ada yang mau, tidak ada yang tersakiti, akhirnya gitu, kewajibannya bisa terlaksana, monggo untuk poligami. Tapi tadi itu ya, kita boleh tidak berpoligami, bahkan kita sunnah tidak berpoligami, tapi tolong jangan membenci perilaku poligami. Justru musuh kita ini adalah selingkuhan, perzinaan, kumpul kebo, free sex, itu musuh kita bersama. Karena zina itu mimma ulima minad dini bidzarurah minal muharramat. Jadi kalau zina itu jelas haram. Semua ulama pasti akan bilang haram, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ijma ulamanya jelas. Tapi kadang kita ini lebih menghormati orang yang berselingkuh daripada yang berpoligami. Kiai-kiai yang poligami dijauhi jamaahnya, tapi artis-artis, orang-orang yang berselingkuh biasa-biasa saja. Ini saya kira mindset kita perlu berubah itu ya. Jadi boleh kita tidak berpoligami, boleh kita ngomong ke suami jangan poligami, tapi jangan benci poligaminya. Ini adalah bagian dari syariat, bagian dari syariat. Justru musuh kita adalah adik-adik kita jangan sampai pacaran, adik-adik kita jangan sampai melakukan free sex, hubungan sebelum pernikahan, atau yang sudah punya suami, sudah punya istri, jangan tergoda sama pil gitu ya. Nah, ini PR bersama. Baik, boleh enggak calon istri mensyaratkan kepada suaminya untuk calon suaminya untuk tidak berpoligami? Ini pertanyaan pernah ditanyakan ke Darul Ifta Mesir ya. Saya baca saja ya, saya baca saja ini. Ini difatwakan Dr. Ahmad Karimah. Ini Ustadz, Profesor, Doktor di Fikih Muqarin di Jamiatul Azhar ya. Ini saya bacakan karena ini santri menjawab ya. Santri kan pakai ibarat ini, santri menjawab ini ya. Jadi beliau mengatakan begini. Fa'alar raghmi min ta'kidihi anna ta'addudat zawjat jaizun syar'an limuqtadhayatihi. Kita tahu betul persis bahwasanya poligami itu jaizun syar'an. Boleh ya, boleh. Illa annahu yajuzu lil mar'ah an tashtarita ala zawjiha fi aqdiz zawat alla yatazawwaja bimra'atin ukhra. Ya. Boleh. Jadi mbaknya karena khawatir betul di poligami, bahkan kalau perlu ditulis di buku nikah ya. NB, syarat tambahan gitu ya. Tidak boleh berpoligami. Bolehkah mensyaratkan seperti ini? Boleh. Pertanyaan berikutnya kita teruskan di fatwa ini. Madza yatarattab ala zawajir rajuli bi ukhra raghma hadzal syart. Kalau sudah ada persyaratan seperti ini, lalu kemudian ternyata suaminya ini wis kadung jane wong wis kadung ganteng ya kan. Wis kadung akeh sing ngefans gitu ya, kadung akeh sing nawani gitu ya. Ya lama-lama dia tertarik mungkin untuk poligami gitu ya. Dan dia betul-betul ternyata poligami gitu ya. Lalu bagaimana dengan pernikahannya? Dikatakan oleh Profesor Dr. Ahmad Karimah ini, idza khalafa az-zawj hadza syarta yahiqqu liz-zawjati faskhun nikah. Maka istrinya, kasus konangan gitu ya, ternyata punya istri yang lain, maka perempuan ini bisa mengajukan fasakh nikah, ya, bisa mengajukan fasakh nikah. Dan beliau melandaskan ini pada ibarat di Ibnu Qudamah, di Al-Mughni ya, ada kitab fikih namanya Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, ada teks begini. Idza ishtarata laha alla yukhrijaha min dariha aw baladiha aw la yusafiru biha aw la yatazawwaja 'alaiha fa hadza yalzamuhu al-wafa'u bih, harus dipenuhi. Fa illam yaf'al falaha faskhun nikah. Maka boleh bagi perempuannya untuk mengajukan fasakh nikah. Berarti maju ke pengadilan, maju ke qadhi, melaporkan suaminya telah berpoligami, padahal sudah ada perjanjian seperti ini gitu ya. Nanti bagaimana hakim meresponnya. Nah, hal ini kata Al-Ustadz Ahmad Karimah
Ruwiya hadza an Umar wa Sa'dun bin Abi Waqqas wa Amrin bin Al-As radhiyallahu anhum. Ini ada dasarnya periwayatannya dari Sayyiduna Amr bin As, Sayyiduna Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi jawaban dari beliau bahwasanya sebagaimana yang telah difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, di sana dijelaskan bahwa boleh seorang istri memberikan syarat kepada suami sebelum menikah untuk tidak berpoligami begitu. Kemudian lantas jika si suami ini nanti berpoligami, dalam kenyataannya maka si istri sah-sah saja untuk mengajukan hak fasakh nikah. Nah, tapi begini ya, dalam hal ini teman-teman laki-laki khususnya ini itu kadang memberikan guyonan. Melihat dalam firman Tuhan ya, Fankihu ma thabalakum minan nisa, yang pertama itu adalah masna gitu. Minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kemudian di situ wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi orang yang istrinya satu itu berarti orang yang gicik gitu, menakut gitu. Iya, iya. Nah, itu guyonan-guyonan dari teman-teman yang laki-laki yang mungkin ya, dan mungkin juga nanti jenengan termasuk itu. Tergantung nanti. Iya, iya, iya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari @afikri80 ini dijelaskan, kawin lari terkadang dijadikan solusi bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak mendapat restu orang tua. Ya. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kawin lari tersebut? Selain kawin lari, adakah solusi yang lebih baik bagi pasangan tersebut agar bisa melangsungkan pernikahan? Iya, 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 kawin lari ya. Kawin duduk ngejer loh, kawin lari. Kawin duduk tuh Mas, itu lo ngejer loh, kawin sampai lari gimana? Baik ya, begini teman-teman muda yang sangat saya cintai, saya banggakan ini ya, memang kadang benar itu cinta itu menghalangi logika ya, menghalangi logika. Kalau kita jernih berpikir ya, pernikahan itu tidak cukup dengan suka sama suka sendirian. Laki-lakinya senang dengan perempuan, perempuannya senang dengan laki-laki itu sendirian, itu tidak bisa. Pernikahan itu masih butuh wali untuk perempuannya. Yang laki-laki pun masih butuh modal itu. Belikan mas kawin, ya kan? Belum lagi nanti kalau sudah benar menikah terus tinggal di mana? Bisa ngontrak, ya wes ngontrak. Kalau sudah punya anak, perempuannya kerja, laki-lakinya kerja, terus kira-kira siapa yang ngerumat, ngeramut anaknya? Rata-rata kita lihat sekarang anak-anak muda berani menikah tapi udah punya anak, orang tuanya diseret-seret lagi. Jadi tetap kita ini tidak bisa hidup berduaan saja dengan pasangan kita. Kita ini orang yang hidupnya secara sosial, bahkan dunia maya pun kita ini ya bersosial gitu ya, bermedsos ria. Kadang duduk sama istri tapi ini punya obrolan dengan yang lain, ini juga punya obrolan dengan yang lain. Ini bukti kalau kita tidak bisa hidup sendirian. Saran saya jangan kawin lari. Saran saya jangan kawin lari. Kenapa? Pernikahan itu tidak hanya bisa diselesaikan orang berdua saja. Contoh simpel saja, Lebaran. Di saat semua ketemu keluarganya, kalau kita kawin lari, tidak direstui orang tua, terus mau mudik kemana? Enggak apa-apa, gak mudik loh. Saya ini sudah pernah melancong di Mesir sekian tahun, Lebaran tanpa orang tua, Lebaran keluarga itu sakitnya di sini. Sendirian, nggak enak. Wis ta? Terus gimana Pak solusinya biar nggak kawin lari? Menurut saya komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik. Saya diajari ya syuhada, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi, nggak ada. Orang tua ya tahu muda, orang tua juga punya hati, dan orang tua pun takut ditinggal lari anaknya. Oleh karena itu maka bangun komunikasi yang baik, bangun komunikasi yang baik. Apalagi kalau santri. Gak iso diajak ngomong ya didungani. Didungani, didoakan, dipintakan ke Allah Ta'ala, ya Allah tolong bukakan pintu hati orang tua saya supaya bisa menerima calon pilihan saya. Gitu. Kalau memang orang tetap tidak gitu, kira-kira benar enggak sih pilihan saya? Istikharah kita. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka bi fadlikal azim wa bi ilmikal azim, ya kan?
Allahumma in kanat, nah sapa? Khadijah ta Aisyah ta fulanah ta siapa khairon li, ya, terbaik buat saya fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi faqturhu li wa yassirhu li wa barik li fi. Itu kan, kalau yang menikah dengan dia itu terbaik ya Allah, maka mudahkan, berkahi dan ridhoi. Nah kira-kira angel ojo-ojo gak baik gitu. Oh, kita kan santri, kita tidak hanya mengedepankan logika apalagi cuma perasaan. Kita ini punya Gusti Allah, kita senggol dengan istikharah yang diajarkan oleh Hadratus Rasul Muhammad SAW. Jadi menurut saya jangan kawin lari, duduk aja ngejer olah. Ya, sehingga solusinya gimana? Bangun komunikasi yang baik, gitu ya. Apalagi perempuan, kan kita di kajian fikih kita itu kan perempuan itu punya wali. Kalau dia biker, maka ya walinya yang mengizinkan atau tidak ala ilmi al-wali, sepengetahuan bapak. Jangan kira terus bapaknya kan kolot Pak, loh kok kolot bapak itu punya pengalaman hidup yang belum dialami oleh anaknya. Dia sudah punya istri, ya kan, terus potongan gini, biasanya gini, dia juga punya anak laki-laki, punya saudara, punya banyak teman. Ya, dia sudah bisa membaca lah wajah-wajah kriminal, wajah-wajah, ya, sudah punya pengalaman itu. Sehingga bagi saya, ya bukan karena saya ini sudah punya anak, sudah punya istri ya, tapi pengalaman saya begitu. Pengalaman saya begitu. Jadi cukup orang tua, sing pundi, sing kiai, saya kira beres. Belum lagi kita belum ke kiai minta doa lah supaya ini terbaik atau tidak, tolong diistikharahkan. Kita istikharah sendiri ya, masih itu. Jadi saya yakin kalau Allah sudah memberi jalan, memudahkan, itu indikasi kalau ini adalah baik. Sehingga menurut saya jangan kawin lari karena sakit itu pasti. Dan banyak sudah contoh-contoh ketika sudah kawin lari, betul akhirnya orang tuanya lepas. Kan tidak enak, anak lepas dari orang tua. Nanti temannya mudik, tidak punya tempat mudik. Itu kan satu perasaan, terus takoni anaknya terus, ya lihanin duwe mbah lah, mbahku sapa lah, gak enak, gak enak itu. Gak enak. Jadi teman saya itu punya rumus bahwasanya tadi itu, menikah itu bukan hanya saya dengan istri saya, tapi bagaimana menyatukan dua keluarga. Jadi saya yang tadinya tidak kenal dengan mertua, tidak kenal dengan adik ipar, tidak kenal dengan saudaranya istri saya, begitu qabil tu nikah, jadi keluarga. Jadi mulih merono ya enak, mulih mrene ya enak kayak gitu. Tapi ini bagaimana cinta yang sudah terlanjur menggebu-gebu, dipikir dulu, dikomunikasikan dulu, diistikharahkan dulu, gitu loh. Jadi pas saya yakin komunikasi membuka peluang untuk menjadi solusi, bukan kawin lari. Yes. Kita enggak punya foto nanti, enggak foto punya pernikahan. Ya. Takutnya anak ini, ya teman saya punya foto pernikahan. Nah, ayah mana foto pernikahannya? Masa kamu mau ceritakan mbahmu bergak setuju atau kamen? Ya saudara saya kira jawaban seriusnya komunikasikan yang baik, istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat hajat, minta hajat kamu dipenuhi Gusti Allah, dan kita yakin apa yang digariskan Gusti Allah mesti yang terbaik, mesti terbaik. Dan kita ini basisnya adalah santri, basisnya adalah orang yang ngerti agama, ya kita kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira begitu ya. Ya, baik, itu tadi jawaban yang kedua terkait dengan kawin lari dan solusinya. Jadi beliau mengatakan bahwa menikah itu adalah bukan antara dua insan, tapi adalah pernikahan antara dua keluarga begitu. Sehingga kalau kita dari kaji dari sisi manapun itu ya tidak baik begitu. Kalau kita kaji dari sisi syariat, kita terhalang. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan seorang yang bikir ataupun bahkan ya janda juga itu harus ada walinya begitu. Kalau kita kaji dari aspek sosial pun itu sangat besar madorotnya bagi si pelaku kawin lari nanti. Sehingga beliau memberikan solusi bahwa solusinya adalah ya komunikasikan dengan baik agar nantinya itu akan menjadi solusi dan peluang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Baik, pertanyaan yang ketiga ya tentang bagaimana konsep dan penerapan yang benar tentang ta'aruf dalam Islam. Nah, ini mungkin bagus ini tanyanya gitu. Ya, triknya. Triknya. Teman-teman yang belum punya istri ini trik ya.
eh, kalau kita ya, bahasa kita itu khitbah ya. Ta'aruf itu kan bahasa Arab, artinya kenalan ya kan, memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri. Ya kalau memperkenalkan diri gampang kan, tinggal kenalan saja ya kan. Tapi kalau mau dimaknai ta'aruf ini adalah langkah menuju khitbah, ya Dhaul Misbah itu sudah memberi haluan ya bagaimana memilih calon yang baik ya kan. Di antaranya kemarin apa Fadfar Bidzatiddin, ya dibidik sajalah kira-kira. Kalau profesinya guru ya dibidiklah muridnya yang kira-kira pas ini untuk melanjutkan estafet keilmuan gitu ya. Kalau profesinya apa ya dibidik lah. Dan kalau sudah dibidik, menurut saya ini pengalaman, ini tidak ada kitabnya ya. Menurut saya langkah paling jitu mendekati calon yang dibidik itu adalah mendekati orang tuanya. Lek anak musuh wong tua itu kayak gimana? Tapi lek wong tua musuh anak kayak bener kayak. Dekati orang tuanya. Jadi kalau orang tua sudah kena, insya Allah anaknya kena itu. Gitu ya. Tapi kalau dibawa ke konsep fikih bagaimana hubungan laki-laki perempuan yang ajnabiyah, ya hukum hubungannya kalau memang seneng, ya iltimasun nikah ya khitbah itu. Ya khitbah itu, iltimasun nikah yaitu tolabun nikah ya. Datang sampean ke orang tuanya, ke walinya, sampaikan saya santri Tobireng, saya tidak punya uang tapi punya banyak doa gitu ya. Saya berniat untuk serius dengan putri jenengan. Nah, itu sudah khitbah. Dan khitbah ini kan sebuah langkah menuju pernikahan ya. Sehingga di fikih itu sampai dibahas, boleh enggak pasca khitbah lantas tidak jadi, pasca khitbah terus cancel, boleh-boleh saja, tapi makruh. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada persengketaan, sakit hati antar dua keluarga. Tapi setidaknya ini menjadi langkah konkret untuk menuju serius, menuju nikah ya. Sehingga kalau ta'aruf yang dimau adalah ke sana, maka bagus khitbah itu. Silakan datang ke orang tuanya, dan perlu kita ingatkan bahwasanya khitbah itu tidak merubah status haram menjadi halal. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Kadang wis lamaran kayak bojone gonceng kono, gonceng mrene ya kan. Ya, ini tukar cincin. Nah, itu belum boleh. Ya kan? Kalau tukar cincin itu biar ibunya laki-laki ngasih ke ibunya atau ke anak perempuannya tadi, biar tidak terjadi persentuhan ajnabiyah, menyentuh yang bukan mahramnya. Ya, sekalipun sak nemen-nemen ini ya kita ini santri kan, ya kita harus tahu batas. Jadi khitbah itu sekali lagi hanya ungkapan keseriusan mau menuju pernikahan. Tidak ada yang lebih dari itu. Sehingga berdua-duaan ya tetap haram, salaman ya tetap haram, ya. Ya dia orang lain. Baru kalau sudah qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur, baru halal. Nah, sebelum khitbah itu, kalau ta'aruf ini dimaknai sebelum khitbah, ya tentu diawasi tuh adoh nah kira-kira pantas agak ya. Ya itu tadi tungkahul mar'ah li arba'in ya kan. Ijamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha fadfar bidzatiddin taribat ya gitu yang diajarkan oleh hadis ya, bahwasanya yang dibidik adalah agama. Nah, kalau sudah srek dengan perempuan ini atau dengan lelaki ini, bagaimana mendekatinya? Nah, pengalaman saya lebih manjur mendekati orang tua daripada anaknya. Gitu. Apalagi sudah diseleksikan, kira ini manut, anak ini solihah seumpama ya, anak ini taat pada orang tua, kan gampang berarti. Orang tuanya bilang yes kan, anaknya yes gitu ya. Tapi mendekati anaknya belum tentu orang tuanya yes gitu. Itu kalau trik ya, trik. Dan untuk menjadi calon menantu yang baik, saya kira para santri ini sudah punya modal yang banyak ya kan. Lek wong tuane gelem nang masjid, adzan yang enak gitu ya. Aktif di masjid. Nah, itu saya kira sudah pemenang lek duwe jas alma mater lah itu pakai. Iya, jadi kita mau bicara bahwasannya
jalan menuju nikah ya khitbah, ya melamar. Dan khitbah itu ya tadi itu, kita ini adalah momen kalau di fikih dalam khitbah itu boleh melihat dua, boleh melihat wajah dan boleh melihat telapak tangan, melihat saja. Bukan lamsu, bukan menyentuhnya, tapi melihat. Ya. Maka teori cucur cincin itu kan nggak tahu itu adat dari mana itu ya. Tukar cincin itu nanti saja kalau sudah qabil tuh nikah, wis tukar sembarang kali sembarang ya kan. Ya, kalau memang tukar cincin di acara khitbah, mohon dengan sangat itu biar orang ibu saja atau kakak perempuan memberikan ke calonnya supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama gitu ya. Jangan sampai kok tradisinya dibingkai ono kiroae, ono opone ternyata kita overdosis. Jadi khitbah itu sekali lagi tidak merubah yang haram menjadi halal, tidak ada. Tidak ada. Jadi al aslu fil bud'i haram wa ma yuhalliluhu wal nikah, aqdun nikah. Al khitbah tidak menghalalkan apa yang diharamkan itu, sehingga ya sama kayak orang lain, cuma calon istri saja kalau sudah diterima gitu ya. Karena khitbah itu kan gitu, iltimasus zawaj, yaitu tolabuz zawaj, yaitu meminta untuk menikah gitu ya. Nah itu khitbah. Sehingga ta'aruf yang baik ya tadi itu bidik jarak jauh, kira-kira mana yang cocok dengan standar yang digariskan di antaranya Dhu'ul Misbah itu, cari yang agamis gitu ya, boleh ngerti agama lah. Terus cari yang al-wadud al-walud, romantis ya. Kemudian saudari-saudarinya itu punya keturunan gitu ya, cari yang begitu. Kemudian tadi itu cantik, kaya, nasab, agama, lah iso kabeh cangkep. Itu mati-matian pertanyaannya karek kono gelem tak gawe dhewe. Kita buat standar yang tinggi tapi kita tidak meninggikan standar kita gitu kan. Jadi teorinya begitu, teorinya you bidik orang kelas begini maka pantas enggak kita untuk mendapatkannya. Kira-kira dia cocok enggak, setara enggak dengan kita. Nah, jomplang ya jangan salahkan ya. Tapi memang orang Jawa punya bahasa gini, lanang menang milih, wedok menang nolak. Itu lanang menang milih. Jadi teman-teman laki-laki yang jomblo-jomblo atau yang sudah punya istri dan diizinkan oleh istrinya nyari lagi gitu ya, itu bebas pilih, siapapun dipilih. Anak yai oleh, anak presiden ya oleh, anak silakan dipilih. Tapi perempuan kata orang Jawa menang nolak, dia punya hak untuk menolak. Sepurane mas, gak level ya, gak apa-apa. Jangan marah, karena kita hanya milih, tidak pernah memastikan harus diterima gitu ya. Tapi saya yakin santri itu punya banyak jurus untuk bisa diterima calon mertua. Ya. Mulai dari wirid apa itu punya. Ya, itu ya. Nah kalau minta ijazah jangan ke saya. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban yang luar biasa. Jadi berangkat dari pengalaman beliau juga terkait dengan bagaimana konsep ta'aruf dalam Islam yang benar begitu. Mulai dari membidik calonnya yang sesuai kriteria yang telah disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian setelah itu, setelah dibidik jangan langsung ke orangnya begitu, tapi ke orang tuanya. Dan ini karena beliau adalah cara yang paling ampuh. Ampuh. Kalau dulu ya Ishak itu pernah berkata, kalau sampean mau cari istri begitu, ibarat orang sholat, kita tundukkan dulu kepalanya, maka semuanya akan sujud begitu. Nah, jadi itu. Kemudian ya terkait dengan masalah tadi, perempuan menang laki-laki menang milih, perempuan menang nolak. Nah itu banyak juga pertanyaan yang sempat masuk di ini kami, bahwa terkait dengan tungkahul mar'ah li arba'in itu, apakah itu juga berlaku untuk laki-laki? Ya kudune ngono. Jadi standar perempuan yang layak atau yang diimpikan banyak laki-laki, ayu, terus sugih, anake wong hebat, maring ngono, solihah. Ya saya kira laki-laki pun juga demikian. Jadi masnya datang ke calon mertua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat mas, saya berniat melamar putri jenengan. Itu kan langsung dijawab kan. Ditanya, lah jenengan tiang pundi, orang mana, alumni mana, sekarang aktivitasnya di mana. Itu kan dalam penjajakan tadi.
Terus nanti dinegokan sama anaknya, ya kan? Siapa tadi ya? Itu Mahasantri Mahatali, katakan gitu. Itu siapa ya? Itu mahasiswa Unhas, katakan begitu. Oh, tebireng ya? Wis mulai, ya kan? Itu indikator fathar bidatidin, ya. Kalau ini bidatin, gitu ya. Kemudian lah kajeng nopo ya? Kating lamar kamu, itu bukti lah dia soleh, gak soleh kan ngejak kamu ketemu untuk alun-alun nih kemudian. Karena dia soleh maka ngejak ketemuannya di sini dengan ayah. Ini dia akan memberi pertimbangan, oh ini zatin, ini orang yang soleh. Nah, saiki sebuah pun dia, iku saiki itu Unhas Asdos katakan. Itu sekarang masuk di TI orang kepercayaannya Gus Ipang kan. Wah, ini sudah sinyal dipercaya orang baik ya kan. Kemudian masa depan cerah karena ditebur inisiatif. Lah kira-kira begitu ya kan. Ya kan? Ya, ini namanya apa tadi? Namanya lima liha. Tebireng ini pondok besar ini mesti gitu. Lah niku putrane sinten ya? Tutup anaknya kiai masuk iso mau tebireng. Wah, udah parah ya kan. Oh, berarti itu wajar sekali. Jadi perempuan juga punya dong, dia punya standar untuk menerima calon suaminya. Nah, kalau dia mengikuti Dhaul Misbah, mengambil hadis tadi ya tinggal dibalik. Kalau perempuan itu dinikahi karena cantiknya, lek lanang ya gandengnya, rata-rata begitu. Kalau perempuan dilihat dari kekayaannya, maka laki-laki itu sama, apalagi laki-laki gitu kan. Kira-kira kok aku dibawa kemana honeymoonnya gitu ya. Ya kira nanti aku dikasih suguhan apa gitu kan. Kemudian hasab nasab mesti tanya. Lalu wali santri putri mesti juga nanya. Walaupun kiai ini sih gawon. Semua kiai ya, kiai nyari menantu untuk siapa? Untuk wali murid mesti ditanya juga. Niki yugane jenengan apa dereke jenengan apa santri jenengan gitu. Itu namanya tolabul hasab, mencari bibit, bebet, bobot nasabnya itu, dan sah-sah saja. Dan ini kan tidak harus, cuma ini kan indikator rata-rata pernikahan itu yang dilihat kesempurnaan fisik, kemudian kekayaan finansial, kemudian nasab, dan agama ini juga dilihat orang. Tapi kemudian katakan dan Nabi fadfar bidzatid. Andaikan semuanya itu tidak ada, tapi cuma ada sisi agama, itu sudah layak untuk dijadikan pilihan. Makanya banyak hadis bernuansa begini, kalau engkau sudah punya anak, lalu anakmu diminta oleh seseorang yang kelihatan solih, gitu, kelihatan kesolihannya, maka kasihkan saja. Itu artinya standar ini juga berlaku untuk laki-laki. Ayo penak lek ngono dhewe milih sing api-api tadi mau dikoreksi. Jamalnya mau dikoreksi, nasabnya mau dikoreksi, kemudian ghinanya mau dikoreksi, kesolihannya mau dikoreksi, jadi menangan dhewe ada. Dan tidak semua teks itu kemudian khitab laki-laki maka hanya berlaku di laki-laki, khitab perempuan hanya berlaku, tidak begitu. Kita melihat khitab sembahyang aja laki-laki semua, aqimus shalah, atuz zakah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Enggak pakai aqimnas shalah dan seterusnya, tapi tetap perempuan pun juga terkhitabi dengan kesyumulan dhamir laki-laki ini untuk zakaran wa unsa. Wallahu a'lam. Ya. Nah, baik, terima kasih. Itu tadi ya bagi teman-teman yang bertanya tentang apakah dalil itu juga berlaku untuk laki-laki. Jadi ya jawabannya tetap berlaku. Karena bagaimanapun dalam Islam juga dijelaskan bahwa ada standar kafaah antara perempuan dan laki-laki. Nah, kadang laki-laki itu ingin menang sendiri begitu, cuma dia ingin milih yang perempuan baik karena alasan untuk memperbaiki keturunan. Nah, ini memperbaiki keturunan atau merusak keturunan kan begitu akhirnya. Iya. Jadi begitu. Ya. Kemudian ya, yang keempat dari Ed Fahri. Assalamualaikum Min, nitip pertanyaan, bagaimana sih cara kita menyikapi perihal adat terhadap orang sesepuh kita yang masih mempercayai sesajen agar acara pernikahan dilancarkan. Bahkan juga ada yang berkeyakinan kalau tanggal lahir antara laki-laki dan perempuan tertentu atau dikatakan weton, jika tidak cocok maka tidak cocok pula keduanya. Bahkan ada yang sampai dibatalkan pernikahannya gara-gara weton. Sedangkan setahu saya dalam Islam tidak ada anjuran seperti itu. Baik, ya apa ya kalau bahasa kita primbon ya.
kemudian melihat nama. Kalau saya memandangnya, kalau dulu ya kita bicara teks dulu. Kalau bicara teks itu ada namanya munajjim ya. Munajjim itu ahli perbintangan. Ya dihitung tanggal sekian ini seperti apa, kalau uang lahir sekian, wataknya kayak apa. Bagaimana fikih melihat? Yang penting begini kata fikih itu ya. Yang penting tetap meyakini bahwasanya al-mu'athir huwallah. Segalanya Gusti Allah, al-mu'athir huwallah. Kemudian tapi adatnya Gusti Allah, sunnatullahnya Gusti Allah itu biasanya kalau lahir sekian sifatnya begini. Itulah ba'sabi, tidak ada apa, tidak masalah. Tapi harus tadi itu keyakinannya al-mu'athir huwallah. Jadi semuanya tetap Allah Ta'ala. Tapi kemudian sunnatullahnya, alam ini berjalan rata-rata. Jadi orang Jawa namanya ilmu titen. Jadi tanggal semene leon arek lanang lahir, kemudian rata-rata sifatnya begini. Ini data saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau meyakini al-mu'athir buat tarikh gitu ya, yang memberi pengaruh itu adalah lahir tanggal sekian, jam sekian, wetonnya begini, ini problem. Kita tidak boleh percaya itu. Tapi kalau al-mu'athir huwallah ditancapkan dalam hati, kemudian ini direspon sebagai pertimbangan, ya monggo-monggo saja. Kata fikihnya la ba'sabi. Saya bacakan teksnya ini. Annahu in kana al-munajjim yaqul wa ya'taqidu. Yaqulnya gini, wa ya'taqidu annahu la yu'athiru illallah. Jadi dia meyakini bahwasanya al-mu'athir huwallah. Tapi walakin ajrallahu al-'adata bi annahu yaqau kadza inda kadza. Biasanya begini akan melahirkan begini. Ya, ini biasanya adatnya Gusti Allah begitu. Sunnatullahnya begitu. Bagaimana? Wal mu'athir huwallahu azza wa jalla fa hadza indi, kata Ibnul Farkah dari Imam Asy-Syafi'i, wa hadza indi la ba'sa bihi. Tidak ada apa-apa. Wa haitsu ja'a dzam, kalaupun itu dicela, itu adalah bagi orang yang man ya'taqidu ta'tsiran nujum, orang yang meyakini bahwasanya bintang sekian, zodiak begini, tanggal sekian, meyakini itu punya pengaruh. Ini yang dzam, ini yang dicela, ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita cuma sebagai bahan pertimbangan saja, tapi kita tetap yakin al-mu'athir huwallah, kata tadi, ibarat tadi la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Dan kalau saya pribadi itu sebagai bahan pertimbangan ya, pengayaan bahan data. Tapi al-mu'athir ya huwallah tetap harus begitu. Problem itu kalau kita meyakini ada mu'athir selain Allah Ta'ala, ini problem. Tapi kalau al-mu'athir huwallah tidak ada masalah. Tapi kalau memang ragu-ragu, ya sebaiknya jangan, daripada nanti terjebak dalam al-mu'athir huwallah malah berbahaya. Sehingga kita dijawab mana ya ono weton, ya kan, ono ngitung jeneng, ya kan, bahkan madepe omah, ya kan, nanti menikah itu tanggal berapa, hari apa. Nah sekarang, tapi cobalah kita lihat sekarang, orang sekarang lebih rasional. Rata-rata mesti mesen hari Ahad, hari baik itu hari Ahad, karena banyak yang libur, sing buuh akeh. Dan kalau dulu itu dengan keterbatasan teknologi dulu, kita itu minta tanggal supaya tidak hujan, supaya tidak anu. Sekarang cukup pakai Google ini, bisa lihat perakiraan cuaca tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, keluar. Kayaknya tidak hujan deh. Nah, itu artinya ternyata kita ini juga, insya Allah keyakinan kita, itikad kita ini baik-baik saja. Kita tetap yakin al-mu'athir huwallah. Ya saya kira sama lah kita ini berobat, cocok-cocokan, nang dokter cocok, nang dokter gak cocok. Tapi lihat dibelek ya, data kita ini dibelek, dilihat, saya yakin semuanya asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Ya sama gitu. Jadi menikah dengan orang yang diramal dihitung tidak cocok, nggak cocok. Nikah betul dan cerai, mesti lah mukmin itu. Wah sini gak mergo jenenge ya jadi takdir aja cerai. Waduh ngono. Mesti terus al-mu'athir ya Gusti Allah wis kersakno. Itu beres berarti kan? Kita ini sebenarnya beres. Ya cuma tadi ya kadang ya memang ada teman-teman yang ekstrim mungkin
Yang perlu diluruskan tadi itu menata hati supaya yakin bahwasanya al-mu'athir wallah, yang memberi pengaruh, yang memberi baik buruk dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira begitulah, wallahu a'lam. Ya, baik, itu tadi jadi jawaban dari pertanyaan yang keempat atau juga ini yang terakhir ya. Jadi bahwa kita tetap meyakini bahwa yang menjadi al-mu'athirnya atau yang memberikan dampak itu adalah Allah begitu, bukan primbon dan lain sebagainya. Tapi ilmu primbon itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan, bukan sebagai pokok keyakinan kita begitu. Karena ilmu primbon dan lain sebagainya itu adalah sebuah ilmu titen yang mungkin itu sudah diwariskan oleh orang-orang terdahulu kepada generasi kita begitu. Sehingga kalau misalkan nikah hari ini biasanya seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Jadi ada 4 pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah selesai semua. Dan mungkin terakhir minta mungkin closing statement terkait dengan masalah pranikah ini, karena banyak sekali teman-teman yang kalau membahas tentang masalah percintaan, pernikahan itu sangat semangat sekali begitu. Maka mungkin ada closing statement atau kata-kata mutiara terkait dengan pranikah ini. Silakan. Ya, pingin nikah itu baik ya. Jangan sampai enggak pingin nikah, ini masalah. Jadi pingin nikah itu baik, semangat menikah itu baik, tapi perlu difahami betul bahwasannya tadi itu, jadi konsultasi ke orang tua, karena beliau yang sudah, kata orang Jawa, wis ngerasakno uyah segoro, sudah merasakan pengalaman yang luar biasa. Saya yakin tidak ada orang tua yang menghalangi kebahagiaan anaknya. Jadi penting sekali untuk minta pertimbangan kepada orang tua. Jadi ingin nikah bagus, tapi jangan lupa pertimbangan orang tua, izin orang tua, ridho orang tua, ini juga tidak kalah pentingnya. Sehingga jenengan menikah, orang tua pun juga menerima, semuanya baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih jenengan sudah ingin nikah, ini bagian dari memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ada syariat lain, yaitu minta ridho ke orang tua. Pertimbangan orang tua sangat penting, doa orang tua sangat penting demi semuanya. Karena bagi saya tidak ada orang tua yang menghalangi kebahagiaan anaknya, baik dalam karirnya, dalam cintanya, atau dalam semuanya. Wallahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, itu tadi sudah kita dengarkan bersama jawaban-jawaban dari beliau yang sangat luar biasa, dan juga closing statement bahwa tetap kita itu adalah orang yang harus tetap mempertahankan syariat Allah dengan cara menikah salah satunya. Tapi jangan lupa bahwa menikah itu, pernikahan itu adalah bukan hanya 2 orang, tapi juga pernikahan 2 keluarga. Sehingga tentu restu dan doa dari kedua keluarga itu adalah menjadi pertimbangan dalam menikah begitu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dari pertemuan sesi ini, yaitu adalah segmen Tanya Kiai. Namun sebelumnya perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kitab Daul Misbah itu sudah terangkum dalam terjemahannya di buku Mahakarya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disusun oleh teman-teman Tebiang Inisiatif. Bagi teman-teman yang ingin memilikinya, yang penasaran terkait dengan kajian Daul Misbah yang membahas tentang khusus pernikahan, maka silahkan bisa di DM melalui Instagram Tebiang Inisiatif. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.